Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teliutizen? Mudah-mudahan sehat selalu dan pastinya kita mengucapkan selamat Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa pastinya buat teman-teman semuanya Teliutizen yang ada di rumah atau dimanapun berada. Karena pastinya semuanya kayaknya lagi pada di rumah atau di kosan aja nih ya. Dan sekarang aku juga udah ada Kang Denny di sebelah. Hai Kang Denny, Assalamualaikum. Hai Kak, Waalaikumsalam. Iya, kenalin saya Ama. Tadi kita belum sempat Iya, kenalan soalnya ya. iya. Kabar baik ya Kang Denny ya? Baik nggak? Alhamdulillah ya, kalau baik-baik aja. Pasti harus baik-baik aja sih kondisi sekarang mah ya. Iya, harus lah. Harus ya. Kuliah gimana kuliah? Kuliah, alhamdulillah masih aman dan udah Mm-mm. mulai ada beberapa mata kuliah yang ngejalanin UAS secara online. Oke. Iya. Tapi lancar ya? Ya, untuk overall sih alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Puasa lancar puasa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Denny ini, by the way, buat Telutizen yang belum tahu, Kang Denny ini merupakan ketua dari project ini atau ketua ininya Kang dari keluarga besar mahasiswa teknik elektro? Eh, Kebetulan saya ini selaku ketua himpunan dari keluarga mahasiswa teknik elektro Oke. masa periode 2020-2021. Wah, mantap, 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 mantap. Berarti wah langsung nih ya sama atasannya, petingginya Cina. Dari KMTE ya, akan ketuanya KMTE dan juga project ini nih. Project apa nih kira-kira? Kalau dari project ini tuh kita bikin satu buah alat. Mhm, Awalnya ini di riset dulu. Ini mhm. alat cuci tangan otomatis atau yang kita namain dengan automatic hand washing machine. Yes. Iya. Ini Nah, project-nya berarti udah dari kapan nih Kang dicanangkan? Pas kalau awal-awal ada COVID kah? sebenarnya juga nggak pas awal-awal juga sih, Teh. Mhm. Jadi sebenarnya sifatnya ini insidensial. Oke. Jadi ya, dan ketika udah ada COVID ini, itu awal mulanya KMTE bekerja sama dengan senior, itu Mhm. ngebuat disinfektan chambers. Oke, Disinfektan oke. chambers. Nah, dari disinfektan chambers ini didonasiin ke salah satu puskesmas di daerah Telkom, yaitu Puskesmas Bojong Soang. Yang dekat-dekat Nah, ya berarti ya emang sengaja ya. dekat-dekat. Dan kebetulan juga ada himbauan dari WHO kan, kalau dari disinfektan chambers ini tidak boleh bersentuhan langsung ke kulit manusia. Betul. Nah, jadi dari kita ngebuat keputusan bersama pihak dokter di sana untuk Mhm. penggunaan disinfektan chambers ini hanya dapat digunakan kepada tim medis yang menggunakan APD setelah menangani pasien yang berkonsultasi atau pasien yang terjangkit COVID di puskesmas tersebut. Jadi Mhm. tujuannya itu untuk mensterilisasikan APD karena pada saat itu juga kita lagi kesulitan dalam mencari APD dan dari tim Mhm. medis juga kesulitan juga untuk mendapatkan APD itu. Jadi supaya penggunaannya bisa dalam jangka panjang, kita memberikan satu buah alat untuk mensterilisasikan APD ini supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, karena sebenarnya kan APD harus digunakan satu kali aja kan ya sebenarnya anjurannya ya Kang ya kalau nggak Iya. salah ya. Oke, oh jadi akhirnya teman-teman bikin automatic hand washing mesin ini gitu, Hmm, biar steril tangannya gitu ya. karena sesuai dengan himbauan juga dari Mhm, pemerintah maupun dari WHO kalau pencegahan yang paling pertama itu ya dari menjaga kebersihan diri. Apalagi betul. penyebarannya bisa melalui dari tangan juga kan. Kita Droplet juga nggak kan. tahu, Mhm. iya, kita juga nggak tahu selama kita bepergian kita interaksi sama siapa aja dan tangan Megang kita apa menyentuh apa aja, aja. betul. Ya, Oke, jadi itu ide awalnya ya Kang ya. Dan kalau cara kerjanya nih, kira-kira seperti apa? Apakah seperti pencuci tangan pada umumnya kah? Atau seperti apa? Ada inovasi tersendiri kah? kalau dari cara kerja itu dijelasin mungkin buat secara singkatnya, alat ini itu Mhm. merupakan alat cuci tangan otomatis, sebuah alat yang bekerja secara otomatis dengan
bantuan microcontroller. Sensor yang digunakan itu akan membaca jika ada tangan pengguna yang terdeteksi oleh sensor itu. Maka itu dapat mengalirkan air, dapat menghidupkan sabun atau mengeluarkan sabun. Tuh, jadi air dan sabun yang dibutuhkan itu keluar atau terpakai sesuai dengan keperluan juga. Oke, Tuh. jadi nggak akan hambur lah ya. Iya. Nggak akan Nah, terbuang begitu aja ya. Oke, dari jadi pakai dari sensor ya. iya, kan kita membuat 3 alat teh. Mhm. Dari 3-nya itu punya sebenarnya cara kerjanya sama, cuman mungkin dari sensornya ada yang beberapa yang kita inovasiin. Dan ketiga-tiganya itu memiliki letak dan sensor yang berbeda, Oh, walaupun seperti ada apa, Kak? beberapa sensor yang sama. Nah, kalau untuk alat yang pertama itu menggunakan sensor gerak, dan sabunnya itu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi, kita cukup menggerakkan tangan kita di bawah keran air itu. Mhm. Nah, dari sensor itu akan ngebaca kalau ada pergerakan di bawah situ, otomatis mesin air ini akan, atau pompa air ini akan menyala, dan air akan mengalir. Oke, Itu. jadi cukup gerak Kemudian untuk gini yang aja kayak gitu ya? cukup ini aja di bawahnya, Oke, gitu teh. oke. Mm. Kalau untuk Kalau si untuk sabunnya juga. ya, sabunnya itu si ultrasonik itu akan ngebaca dalam jarak ada radiusnya 5 sampai Mhm. 10 cm kalau nggak salah. Oke. Itu kalau kita udah ngeletakin tangan kita di depan sensor itu, otomatis sabunnya akan keluar. Oke, Kalau sabun untuk cair gitu ya berarti yang biasa emang kita pakai buat cuci tangan kayak di toilet-toilet umum gitu ya berarti ya? iya, kalau untuk alat yang kedua itu kita untuk mengaliri airnya itu menggunakan Mhm. sensor ultrasonik, dan untuk Oke. sabunnya itu menggunakan sensor infrared. Infrared. dan Oh iya iya iya. iya, dan letaknya juga dibedain. Jadi buat yang sensor ultrasonik ini Mhm. disimpan di bagian bawah wastafelnya. Oke. Jadi dia mendeteksinya bukan pergerakan dari tangan orang, tapi dia mendeteksinya ada atau tidaknya pengguna di depan alat itu. Oke. Wah, secanggih itu ya. Mantap, 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 mantap. Ya. Keren, Jadi keren, 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 keren. dengan radius jarak 10 sampai 20 cm. Jadi ketika orang udah berdiri di depan situ, air tersebut akan otomatis mengalir. Ngalir. Oke. Ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Keren, keren. Dan Ama juga pengen tahu nih. Untuk idenya ini yang melatar belakangnya ini siapa aja Kang berarti? oh ya, sebenarnya untuk ide dari alat ini itu berasal Mhm. dari salah satu senior saya yang sudah menjadi alumni sekarang. Itu namanya Bang Dodi Setiawan. Mhm. Kebetulan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan di periode sebelum-sebelumnya. Nah, dari Bang Dodi ini juga pernah bekerja sama bersama KMT untuk Mhm. membuat disinfektan chambers tadi, dan diserahkan ke pihak Puskesmas Bojong Soang. Dan kalau tidak salah, setelah melakukan penyerahan tersebut, dari pihak Puskesmas itu memberikan informasi perihal kebutuhan di Puskesmas tersebut, salah satunya pencuci tangan otomatis yang Oke. dibutuhkan juga di Puskesmas tersebut. Ya, dari informasi tersebut muncullah ide untuk merealisasikan ini. Akan tetapi Oke. pada Mhm. pada awalnya itu dari KMT sendiri terhambat perihal dana untuk membuat Nah itu gimana tuh? dana. Nah, dari dana ini setelah dilakukan koordinasi, ternyata dari pihak IAE, itu Ikatan Alumni Elektro, Mhm. mereka sepakat untuk membuka penggalangan dana Oh donasi ya berarti ya, mantap. yang Mhm. dimana nanti dari hasil donasi ini akan digunakan untuk proses pembuatan alat yang udah direncanakan tadi. Oke oke. Nah Kira-kira itu. nih idenya ada di bulan kapan dan tanggal berapa nih kira-kira nih? Kalau untuk idenya itu kalau nggak di akhir Maret sampai awal April gitu. Oh baru banget ya berarti ya? Baru-baru banget Ya, ya? iya.
Itu tadi yang saya sampaikan sifatnya itu insidensial. Iya bener ya kan, makanya. Jadi langsung ada ide, langsung dibikin ya kan. Iya. Ada berapa unit sekarang berarti jumlahnya Oh, yang kalau sudah dibuat? kalau untuk keseluruhan alat atau hanya pencuci tangan aja deh? Untuk pencuci tangannya. Sama Kalau alatnya untuk juga pencuci boleh. tangan, pencuci tangan, total alat yang kita buat itu ada 4. 3 pencuci tangan otomatis, satunya disinfektan chambers. Oke. Semuanya ke Puskesmas Bojong Soang berarti ya? Yang ada di Bojong Uh, Soang ya? enggak, kebetulan itu kita Mhm. ngeletakin di titik-titik yang berbeda. Nah, di mana aja tuh? Kalau untuk disinfektan chambers, yang pertama itu memang di Bojong Soang. Dan Mhm. untuk pencuci tangan otomatis itu ke Bojong Soang lagi, karena mendapatkan informasi perihal kebutuhan puskesmas tersebut kan dari Puskesmas Bojong Soang sebelumnya. Mhm. Nah, jadi ada 2 alat yang di Puskesmas Bojong Soang. Satu disinfektan chambers dan satu di automatic hand washing mesin ini. Mesin. Mhm. Ya, terus yang kedua itu alatnya disumbangin ke Puskesmas Kujang Sari. Sekitar Ya, Telyu terus juga ya yang itu ya? ya masih emang kita mencarinya yang terdekat di Telkom University ini. Oke. Namun pada saat yang untuk alat ketiga ini, saya dan teman-teman itu memiliki ide untuk bagaimana nih kalau alat ini kita sumbangin ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Iya, karena pusat juga ya, rujukan juga Iya, kan di Jawa Barat ya. ya, karena kenapa? Karena pertimbangannya itu tadi. Rumah Sakit Hasan Sadikin ini merupakan rumah sakit rujukan dari pasien COVID-19 ini. Mhm. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nyumbangin alat ini? Siapa tahu dapat membantu memutuskan rantai penyebaran di situ Betul. tujuannya. Oke, jadi udah tersebar di 3 titik ya, Kang ya? Iya, sudah sebagai titik. Oke. Kujang Sari, Bojong Soang, sama di RSAS ya. Dan berarti udah disimpan ada di RSAS ya, Kang ya? Di RSIS sudah ada. Oke, berarti alasannya tersendiri mungkin kenapa ditaruh di 3 titik itu karena yang pasti yang Bojong Soang kan yang awalnya tahu ya kebutuhannya adalah hand washing mesin itu, terus kemudian Kujang Sari juga karena terdekat dari Telyu juga ya Kang ya, Iya, dan RSAS karena menjadi iya, pusat iya. rujukan di Jawa Barat juga. Ya, oke, jadi seperti itu Kalau ya. ini, Kenapa? kalau apa? Kalau buat yang di puskesmas sekitaran Telkom itu karena kita berpikiran gini, uh, kita ingin membantu masyarakat di sekitar Telkom ini dalam memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Betul. Nah, kenapa kita memilih dengan yang ada di sekitar Telkom? Karena kita berpikiran untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah itu, untuk melakukan konsultasi itu tidak langsung ke rumah sakit. Betul. Pasti mereka melakukan konsultasi pertama itu ke puskesmas dulu. Nah, dari langkah konsultasi pertama ini, kita memberikan fasilitas berupa pencegahan. Yes. Fasilitas pencegahan itu apa? Ya gitu, automatic hand washing machine ini. Dari fasilitas ini kita berikan supaya di kalangan masyarakat ini kita dapat membantu untuk memutuskan rantai ini, rantai pandemi ini. Itu yang Betul. merupakan alasan utamanya. Iya betul banget Kang. Jadi emang mencegah kan lebih baik ya daripada mengobati ya kan. Betul. Jadi alhamdulillah berarti udah bermanfaat, udah dipakai kan berarti semuanya ya. Udah Ya, 1 mingguan berarti ada ya Kang ya? udah 2 mingguan. 2 minggu lah ya, 2 mingguan Iya. ya alhamdulillah. Dan rencana bakal ada nambah unit lagi kah untuk hand washing mesinnya atau ada inovasi yang lainnya juga atau gimana Kang? Kalau untuk penambahan unit, mungkin dari kita bakal mengkaji lagi lebih Mhm. matang gimana ke depannya. Apakah alat ini mau diinovasikan atau mau dibikin alat dengan cara kerja atau metode yang sama Mhm. dan bakal disumbangkan lagi ke tempat-tempat yang bakal membutuhkan alat-alat ini. Tapi akan kita lihat sesuai dengan perkembangan yang ada ke depannya, tergantung dengan situasi. Oke. Jadi sejauh ini masih itu dulu aja berarti ya di 3 titik itu ya Kang ya, belum ada pengembangan lagi ke depannya akan seperti apa ya? Iya, untuk saat ini masih seperti itu saja.
Mudah-mudahan corona ini segera berakhir ya Kang ya. Amin. Pandemik ini mudah-mudahan segera berakhir. Tapi keren juga sih meskipun ada pandemik gitu kan, orang-orang kan kayaknya ngeluh gitu kan. Aduh di rumah aja, tapi hebat nih teman-teman KMTE bisa tetap berinovasi ya, malah melakukan pencegahan yang luar biasa tuh kan di 3 titik RSAS di Kujang Sari dan juga Bojong Soang. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Kang? Kedepannya mungkin ada rencana apa lagi nih dari teman-teman KMTE? Kalau untuk kedepannya sebenarnya mungkin kita bakal mengkaji tadi seperti saya sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau apa yang bakal kita bisa berikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk wujud kalau kita ini mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi itu. Apa itu penelitian pengabdian masyarakat. Nah, dari pergerakan yang kita lakukan ini itu memiliki tujuan untuk memotivasi seluruh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini yang memiliki keahlian dan bidang keahliannya masing-masing untuk dapat berkontribusi di dalam masyarakat. Contohnya seperti kita dari bidang elektro berkontribusi untuk membuat alat seperti itu. Nah, kenapa bisa saya berkata seperti itu? Karena di dalam kehidupan sehari juga kita akan kembali menjadi masyarakat lagi setelah menyelesaikan masa pendidikan ini. Makanya bukan apa yang masyarakat berikan kepada kita, tapi apa yang kita sudah berikan kepada masyarakat. Wih, mantap. Keren. Kalau gitu makasih banyak Kang Denny ya. Ya, Udah waktunya, makasih banyak. Dan mudah-mudahan setelah pandemik ini tidak menurunkan kreativitas dan juga kepedulian kita ya. Amin. Buat masyarakat yang pasti ya Kang ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Kang Denny. Salam buat teman-teman yang lainnya dari AMA ya, teman-teman KMTE ya. Sehat dan sukses selalu yang pasti ya. Amin. Ya, dadah Akang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Still Teaser, itu dia obrolan awal bersama Kang Denny dari mahasiswa Teknik Elektro semester 6 ya Kang Denny ya, dan luar biasa ada inovasi yang keren banget ini pencegahan untuk COVID-19 ini. Dan semuanya kita juga berharap agar pandemik ini segera berakhir, kita bisa berkegiatan seperti sedia kala ya. Telu Talk bisa di BTP lagi atau mungkin di mana lagi gitu ya. Di sekitaran Telu. Tapi yang pasti sekarang kita jangan lupa untuk bahagia, cuci tangan jangan lupa, dan jaga imun tubuh juga. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semuanya. Ampun lupa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.